Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa sekolah kelas 10, selamat datang di SMA Negeri 2 Pamekasan. Perkenalkan, nama saya Hairuni Indrasari, biasa dipanggil Ibu Sari. Selanjutnya di slide itu bisa dilihat sendiri ya, tentang tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Di sini saya pengajar mata pelajaran fisika untuk kalian. Dan dalam masa daring ini memang sulit untuk tatap muka, maka yang jelas materi tidak bisa selesai 100% mengingat keadaan seperti ini, sehingga mohon para siswa untuk aktif untuk belajar secara daring. Hal selanjutnya yang harus kita bahas sebelum pelajaran dimulai adalah mengenai absensi. Absensi saat pelajaran fisika. Nanti absensi akan dibagikan saat pelajaran berlangsung. Kalian isi kolom yang diminta, contohnya kolom nama, kelas, dan yang terpenting adalah kolom kata kunci yang harus diisi. Kata kunci di situ adalah kata yang akan saya bagikan selama pembelajaran berlangsung. Kalau kalian benar-benar memperhatikan pelajaran saya, maka kalian akan bisa mengisi dan berhasil absen untuk pertemuan kali itu. Sebaliknya, bila kalian tidak memperhatikan, kalian tidak akan berhasil absen, dan absensinya akan terisi alpa. Bila alpa lebih dari 3 kali, ya kalian tanggung sendiri konsekuensinya. Selanjutnya, absen itu hanya bisa dilakukan satu akun untuk 1 kali absen. Jadi kalian tidak bisa mengabsenkan teman. Paham ya? Fisika. Fisika itu sebenarnya apa sih? Manfaatnya apa? Berguna nggak? Emang penting kita belajar fisika? Fisika berasal dari kata physics yang artinya alam. Jadi, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Fisika itu merupakan ilmu yang paling dasar untuk mempelajari hubungan antar perilaku dan struktur benda di dunia. Di zaman modern, ilmu fisika itu bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya teknologi, komunikasi, dan bidang kedokteran, dan sebagainya. Dengan fisika, kita bisa menjawab berbagai fenomena alam, contohnya fenomena alam petir yang terjadi setelah hujan turun, dan fenomena tata surya. Pada hakikatnya, ilmu fisika itu adalah sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam ilmu fisika, kita harus menerapkan beberapa hakikat fisika. Antara lain yang pertama, fisika sebagai produk. Hasil penemuan dari para ilmuwan itu harus diinventaris, kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga disebut dengan a body of knowledge. Jenis produk yang ada di fisika antara lain fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Hakikat fisika yang kedua adalah hakikat fisika sebagai proses. Memberikan gambaran mengenai proses bagaimana para ilmuwan melakukan penemuan-penemuan atau disebut dengan a way of investigating. Ada 6 proses dalam melakukan penemuan, di antaranya fenomena,
dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan yang terakhir adalah publikasi. Hakikat yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. Dalam proses berpikir dan berkreasi tentu harus didampingi dengan sikap ilmiah atau biasa disebut a way of thinking. Contohnya sikap seperti sikap jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan disiplin. Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan singkat tentang apa itu fisika dan hakikat fisika, siapa yang sudah mulai cinta sama fisika? Atau adakah yang mulai bingung, takut, dan merasa kesulitan? Nah, kalau kalian mulai cinta sama fisika, ibu akan kasih tips biar kalian makin cinta sama fisika. Atau kalian yang masih bingung, takut, dan mulai kesulitan, ibu kasih tips biar kalian bisa cinta juga sama fisika. Tips pertama adalah kenali dan cintai mata pelajaran fisika. Kalau bisa, guru mapelnya juga. Yang kedua adalah catatan kalian harus menarik. Yang namanya menarik itu luas, bisa lengkap, rapi, atau menyenangkan. Kalian boleh membuat catatan kalian menjadi warna-warni atau menggambarkan apa di situ, boleh, bebas. Yang penting menarik. Yang ketiga, harus perbanyak latihan soal. Mungkin ini adalah tips yang kelihatan biasa, tapi ini wajib dikerjakan. Kalian harus banyak latihan soal biar kalau ada soal lain kalian langsung lancar mengerjakannya. Yang keempat, hubungkan semua konsep fisika dengan kejadian di sekitar kalian. Nah, misal nih, kalian mau menghafal yang namanya hukum 3 Newton. Ayo, apa bunyinya hukum 3 Newton? Aksi reaksi kan? Kalian cari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira penerapan hukum 3 Newton itu seperti apa? Oh, saat mendayung perahu. Kita mendayung perahu ke belakang, berarti kita memberikan gaya aksi ke belakang pada perahu, dan perahu akan memberikan gaya reaksi, yaitu berupa dorongan pada perahu kita untuk jalan ke depan, ya kan? Tuh, hubungkan semua konsep fisika dengan kejadian di sekitar kalian. Selanjutnya yang kelima adalah bikin kelompok diskusi. Nah, pada masa pandemi ini kalian kan udah boleh kumpulnya banyak-banyak. Jadi kalian bisa membuat kelompok-kelompok kecil, baik daring, dalam jaringan atau di luring. Nah, kalian diskusikan semua permasalahan fisika yang kalian punya di situ, tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi, yuk lanjut belajar fisikanya. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu tentang metode ilmiah. Nama lainnya adalah scientific method. Nah, metode ilmiah di sini adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Di sini ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan penginderaan. Nah, jadi kamu dapat mengamati secara langsung fenomena-fenomena fisika yang ada di sekitar kalian. Contohnya saat orang memasak atau menghangatkan air, misalnya panas air yang digunakan untuk membuat secangkir kopi atau untuk keperluan mandi. Nah, itu kan suhunya beda-beda. Kalian dapat merasakannya dengan meraba, tapi perabaan itu kan tidak sistematis. Nah, jadi kalian harus melakukan penginderaan lebih lanjut lagi dengan menggunakan termometer.
alat bantu, alat ukur, seperti itu. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Setelah melakukan penginderaan, kamu harus merumuskan masalah yang ingin diketahui. Ingat bahwa dalam merumuskan masalah, kamu dapat menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, atau kata yang lain. Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Sudah tahu kan apa yang dimaksud sama hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang kamu buat. Langkah keempatnya adalah mengumpulkan data. Langkah kelima baru menguji hipotesis. Yang terakhir, langkah keenam adalah kesimpulan. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan saat kita berada di laboratorium. Yang pertama, alat keselamatan kerja. Kalau di laboratorium fisika, biasanya alat keselamatan kerja yang kita pakai adalah sarung tangan, kacamata, atau jas laboratorium atau jas lab. Hal selanjutnya adalah aturan keselamatan kerja. Sebenarnya ada banyak aturan keselamatan kerja, cuman di sini kita tuliskan 5 saja. Yang pertama, gunakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, baca petunjuk praktikum. Yang ketiga, minta izin laboran atau guru. Yang keempat, tidak membawa makanan atau minuman. Yang kelima, cuci tangan dan sebelum dan setelah praktikum. Nah, yang terakhir, kita harus tahu juga lambang bahaya yang ada di laboratorium. Eksplosif atau toksik. Nah, kalau eksplosif kira-kira apa artinya? Ya, bahan yang mudah meledak. Kalau toksik? Yap, benar sekali. Toksik itu artinya beracun. Jadi bahan itu beracun. Selanjutnya, tugas. Jadi, pada pertemuan kali ini, tugas kalian adalah membuat video semenarik mungkin yang berkaitan dengan fisika. Kalian bisa menggunakan aplikasi TikTok atau aplikasi lain yang kalian punya. Jangan lupa juga disertai dengan perkenalan diri singkat kalian. Kirimkan melalui alamat email yang ada di slide kedua. Kumpulkan saat pembelajaran fisika hari ini berakhir. Jangan lupa ya, harus menarik dan tepat waktu. Oke, sudah sampai di slide terakhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.